bantu. Bantu Lur, bantu Pak Jepri, tolong bantu. Inilah detik-detik saat peristiwa kebakaran berlangsung di area tambang minyak tradisional Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah pekerja sempat panik karena kondisi api terus membesar. Api baru dipadamkan setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran setempat dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api saat proses penyulingan. Sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar ludes di lalap api. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Area perbukitan Wonocolo perbatasan Bojonegoro dengan Cepu Blora, Jawa Tengah ini memang menjadi area tambang minyak sejak zaman penjajahan Belanda. Ada sekiranya ratusan sumur minyak tradisional yang hingga kini masih aktif produksi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama si data setting nggak nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu Pak? Perbuatan jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ibu dan anak dibunuh karena memiliki toko lebih laris. Libur panjang, jalur lalu lintas menuju ke puncak macet panjang. Tahun baru Imlek 2024 merupakan tahun yang penuh dengan harapan dan optimisme. Analisis lebih dalam akan kami hadirkan bersama praktisi tarot. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda dan juga apa kabar Anda, Arlista? Alhamdulillah sehat, Bre. Alhamdulillah sehat juga ya. Senang sekali hari ini merah-merah, saya coklat juga bisa menjumpai Anda pemirsa di iNews Siang. Saya Bremana Tenaya dan juga saya Arlisa Adi, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, kami akan awali informasinya dengan demo mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu dan mahasiswa yang menutup Jalan Dago Kota Bandung pada Rabu malam. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dago, Kota Bandung, Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya, kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakatnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Kondisi
di mana padanya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu petang. Aksi sempat memanas hingga mahasiswa mendorong pagar Gedung Sate. Selain itu, mahasiswa juga melemparkan batu serta membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas rusaknya demokrasi dan semangat reformasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha terbakar diduga karena arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama tiga tasik nggak ada nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu, Pak? Buat jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, seorang paman di Kabupaten Tuban tega memperkosa dan mencabuli dua kakak beradik yang merupakan keponakannya. Mirisnya aksi bejat pelaku telah dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Tersangka DE mencabuli dan memperkosa dua keponakannya sendiri, dua kakak beradik laki-laki dan perempuan. Petugas menangkap DE setelah ada laporan dari orang tua korban. Dalam menjalankan aksi bejatnya, tersangka mengancam kedua korban akan membunuh ibunya yang berhutang sebesar Rp100.000. Aksi bejat pelaku pun telah dilakukan berulang kali kepada sang keponakan perempuan dan laki-lakinya. Dari bulan Mei hingga Agustus 2023 hingga sang korban perempuan melahirkan. Awalnya korban dan tersangka ini adalah memang masih ada hubungan saudara yang paman. Tersangka ini adalah paman dari korban. Pada saat itu korban merasa diintimidasi, takut khawatir ibunya akan dibunuh karena mempunyai hutang 100.000 terhadap tersangka ini. Kondisi korban sekarang ini gimana? Kondisi korban sudah mulai. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecanduan menonton film dewasa, seorang pelajar SMA di Kota Batam nekat memperkosa wanita paruh baya. Ironisnya, korban yang melawan sempat diancam dan dibekap pelaku di kediamannya di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. S, seorang pelajar yang diciduk di bangku kelas 3 SMA, ditangkap unit reskrim Polsek Sekupang dengan tuduhan percobaan pemerkosaan terhadap LJ, wanita parubaya di kediamannya di kawasan Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Kepada polisi, S mengaku tergoda dengan korban lantaran sering menonton film dewasa. Dari keterangan pelaku, dirinya melakukan percobaan pemerkosaan dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting. Usai masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menuju kamar korban. Korban yang diketahui tinggal seorang diri berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan yang membuat pelaku panik melarikan diri. Ya, ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara melewati pintu tralis, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian langsung buka baju dalam kondisi bugil, telanjang, kemudian masuk ke dalam kamar korban.
Untuk motifnya berdasarkan keterangan yang kami dapat dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini karena belum menikah ya, kemudian pernah juga sesekali menonton film porno, jadi dia merasa berhasrat atau ingin mencoba perbuatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 8 tahun penjara atas tuntutan percobaan pemerkosaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Guti Yenosa, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan material abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, secara visual, Gunung Semeru mengalami 2 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 hingga 800 meter. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Pemirsa, akibat tanggul jebol, perumahan warga di Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Sementara di Grobogan, seorang lansia dievakuasi perangkat desa dari lokasi banjir. Karena tak kuat menahan luapan air sungai, bendungan darurat yang dibangun warga di Desa Medini, Demak, Jawa Tengah jebol. Air mengalir ke perumahan warga dan berdampak pada penutupan akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus. Sejumlah pemotor diminta putar balik untuk mencari jalan lain. Dengan alat seadanya, warga bergotong royong membangun tanggul baru dari tumpukan tanah dalam karung. Kepala Desa Medini mengatakan jebolnya tanggul darurat yang dibangun warga ini akibat sungai irigasi meluap dampak dari jebolnya tanggul di Grobogan. Biasanya kan dari timur dulu, tapi ini tadi jebolan dari Desa Bugel ke Kecamatan Godong kayak lebar banget. Itu ini yang saya ketahui. Sungai apa ini Pak sebenarnya Pak? Kalau sini irigasi ya, jadi nggak ada namanya kalau di sini. Sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari Klambu. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, petugas desa mengevakuasi lansia yang sakit di tengah banjir. Mbah Maryam dibawa ke rumah kepala dusun untuk mengungsi dan mendapatkan perawatan. Namun ada juga warga yang menolak untuk mengungsi, mereka memilih bertahan untuk menjaga rumahnya selama banjir. Di Dusun Karangmanis, Grobogan, lebih dari 50 rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul pada Selasa pagi. Selain merendam permukiman, air juga merendam sebuah fasilitas pendidikan, seluruh siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur selama 1 pekan terakhir mengakibatkan pergerakan tanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedikitnya 9 rumah warga hancur, rata dengan tanah, dan 14 rumah warga lainnya dikosongkan. Saat ini 26 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang aman. Selamat pagi, kami melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Kali Telaga, Dusun Sigadung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari video amatir tampak rumah warga hancur terbawa tanah gerak satu persatu. Hujan deras selama 1 pekan terakhir mengakibatkan tanah mengalami pergerakan. Selain menghancurkan 9 rumah warga, 14 rumah warga yang berada di zona. Ya pemirsa, kini kita langsung ikuti maklumat Canberra langsung dari Australia. Maklumat dibacakan untuk mengembalikan martabat penyelenggaraan negara. Hari ini, saya mengundang teman-teman online maupun offline untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama silakan, yang sudah di forum komunikasi, mungkin Bung Riyadi, silakan Bung. Iya, terima kasih Mbak Gita. Sebenarnya kalau ditanya apa yang mendasari, sepertinya jawabannya akan cukup sama dari semua komunitas yang membuat petisi atau surat terbuka atau apapun itu namanya, bahwa penyalahgunaan wewenang, perubahan undang-undang yang serta-merta meloloskan salah satu calon tertentu dan hal-hal yang lainnya itu terjadi sangat ketara sekali, dan kita seperti tidak bisa apa-apa dalam menghentikan semuanya itu.
Jadi surat pernyataan, petisi, atau pernyataan sikap ini adalah hal yang paling kecil yang sepertinya bisa kita lakukan selain memilih pasangan calon yang tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi. Jadi itu yang mendasari kami untuk juga ikut di dalam bola salju pernyataan moral dan etika terhadap isu ini, seperti itu. Dan terlebih lagi memang karena perasaan ketidakberdayaan yang kita alami sebenarnya dalam melihat sebuah kesewenang-wenangan yang sangat nyata sebenarnya terpampang depan mata. Jadi itulah yang akhirnya melandasi pernyataan sikap kami yang kami beri nama Maklumat Canberra gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang menambahkan. Mohon izin Mas Riyandi, boleh menambahkan apabila silakan. Monggo Mas Rian. Sedikit tambahan dari yang disampaikan Mas Riyandi, sebelum ini ada 2 acara yang diselenggarakan dan dihadiri speakernya oleh mahasiswa PhD ANU. Yang pertama diselenggarakan ANU Indonesia Institute dan ANU Indonesia Project. Dari 2 acara tersebut, kami mahasiswa PhD pun mendiskusikan keresahan-keresahan yang kemudian bergulir hingga kami menyampaikan maklumat ini. Dan di 2 acara tersebut kami memaparkan dan mendiskusikan berbagai polemik yang terjadi selama kampanye pemilu ini berlangsung. Barangkali mungkin media juga bisa mereferensi kedua acara tersebut. Sedikit boleh nggak? Mbak, silakan. Iya, jadi ini juga salah satu alasannya juga pemerintah dan segenap jajaran ini sepertinya sudah tidak malu-malu lagi gitu menampakkan penyalahgunaannya. Jadi sudah saatnya rakyat sipil tidak boleh malu-malu dalam menyuarakan kebenaran. Seperti itu kan. Karena yang salah saja tidak tahu malu. Yang benar harus lebih tidak tahu malu lagi untuk menampakkan kebenarannya gitu. Supaya teman-teman sumpah rakyat di luar juga tahu bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Mungkin intinya lagi, kalau terkait ada pelanggaran pemilu, terkait pelanggaran pemilu yang terjadi, kalau kami pasti dari luar negeri, pasti kami berusaha akan mengawasi proses di. Pemirsa, seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Tetaplah bersama AIN Siang pemirsa.